Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini, saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial atau step by step bagaimana kita membangun sebuah database menggunakan Python, akan tetapi terkoneksi ke MySQL. Tentunya pembahasan kali ini menggunakan modul MySQL Connector yang tertanam pada aplikasi Python. Video ini akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kita akan membangun terlebih dahulu koneksi antara Python ke MySQL melalui aplikasi SAM, kemudian terkoneksi ke PHP MyAdmin. Kemudian setelah itu kita akan meng-create sebuah database baru. Pada bagian selanjutnya adalah dari database yang telah kita buat, kita akan menambahkan sebuah tabel. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah dari tabel yang kita buat, kita akan menginput data atau mengisi record pada tabel yang kita buat. Setelah itu kita akan membuat program bagaimana cara menampilkan inputan pada tabel yang telah kita isi tadi. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah kita akan mencoba mengupdate atau merubah isi dari tabel yang telah kita input pada sesi sebelumnya. Sebelumnya yang harus disiapkan di komputer kita adalah satu aplikasi SAM, XAMPP. Itu berfungsi sebagai server dari MySQL. Nanti dari SAM ini akan terkoneksi ke PHP MyAdmin. Kita juga harus punya text editor. Text editor fungsinya nanti untuk kita menulis source code atau perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk membuat database. Yang ketiga adalah tentunya MySQL konektornya harus sudah terinstall di aplikasi Python masing-masing. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita buka aplikasi SAM seperti ini ya, SAM control panel. Kemudian kita start untuk dua pilihan, Apache sama MySQL. Kita klik saja start. Jika warnanya sudah berwarna hijau, berarti ini sudah terhubung ke PHP MyAdmin. Mengkoneksikannya kita buka saja di web browser kita, bisa lewat Microsoft Edge atau Chrome bisa, atau Mozilla bisa. Kita ketik saja localhost, maka otomatis akan terkoneksi ke PHP MyAdmin. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin dari komputer ini dengan servernya adalah 127.0.0.1. Setelah SAM terbuka kemudian sudah terkoneksi ke PHP MyAdmin, selanjutnya kita buka text editornya. Text editor di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, disinilah nanti tempat kita untuk mengetikkan perintah-perintah source code dalam pembuatan database kita. Kita harus pastikan dulu di aplikasi Python kita itu bahwa MySQL connector-nya benar-benar sudah terinstall. Caranya bisa lewat dari Visual Studio Code ini. Kita klik terminal, klik saja new terminal. Nah, atau kalau teman-teman mau dari CMD Chrome bisa juga, tinggal ketik saja CMD. Ini sama saja sebenarnya, tapi kita coba dari Visual Studio Code. Coba kita ketik pip atau pip install MySQL connector Python. Kita coba cek. Nah, jika ada pesan tertulis seperti ini, requirement already satisfied, itu artinya bahwa MySQL connector pada aplikasi Python di komputer ini sudah terinstall dan sudah siap digunakan. Ketika MySQL connectornya belum terinstall di komputer teman-teman, di komputer masing-masing, maka otomatis nanti setelah perintah pip install MySQL connector Python ini, maka dia otomatis akan mendownload, kemudian dia akan menginstal secara otomatis. Jangan takut, itu dijalankan saja. Karena ini sudah terinstall, maka kita sudah siap untuk menggunakannya. Bagaimana caranya untuk mengetes bahwa benar bahwa Python di komputer ini bisa terkonek ke MySQL melalui PHP MyAdmin? Caranya, kita boleh membuat program tes bahwa benar-benar terkoneksi. Kita buat folder dulu untuk menyimpan semua file nanti. Oke, kita buka file baru, Python file. Kita simpan dulu ya. Namanya ini bebas ya. Coba
koneksi Python ke MySQL. Simpan. Nah, untuk kodenya teman-teman boleh ikuti seperti ini. Ini adalah perintah wajib kalau kita menggunakan MySQL connector. Import, kemudian ketik MySQL connector, MySQL connector. Nah, kemudian kita buat variabel baru db MySQL titik connect. Ini adalah perintah untuk mengkoneksikan. Ketikkan saja hostnya localhost karena kita pakai SAM tadi itu. Kemudian ini menggunakan localhost di komputer ini. User ini. Biasanya kalau untuk user ini jika kita baru mendownload atau menggunakan SAM itu lazimnya menggunakan root dan password dikosongkan saja. Kita ketikkan if db ini diambil dari variabel yang kita bikin di atas. Jika ini kita misalnya kita ketik mydb, di sini juga harus mydb, tergantung dari inputan kita ya. Is connected. Jika db sudah terkoneksi, maka print tampilkan ya benar sudah terhubung ke PHP MyAdmin. Kita jalankan saja. Oke. Maka di sini ada pesan bahwa ya benar sudah terhubung ke PHP MyAdmin. Artinya di sini kan ada perintah if db is connected. Artinya if variabel yang kita buat yaitu MySQL connector sudah terkoneksi, maka akan keluar tampilan ya benar sudah terhubung ke PHP MyAdmin. Jadi ini teman-teman source code untuk video bagian pertama, yaitu bagaimana kita mengkoneksikan Python ke MySQL. Kita akan mencoba meng-create sebuah database yang kita input di editor Visual Studio Code ini dengan bahasa pemrograman Python. Nanti database-nya akan terkoneksi ke PHP MyAdmin. Oke, langsung saja kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Kita buka file baru. New file. Ini Python file extension. Ini kita simpan dulu, kita ganti nama apa ya? Membuat database baru. Pada dasarnya untuk perintah atau source code yang kita gunakan itu saling terkait antara yang pertama, misalnya kita membuat koneksi, kemudian kita membuat database, kemudian nanti membuat tabel, maka source code yang kita gunakan hampir mirip, tinggal kita tambahkan hal-hal yang dirasa perlu atau yang dirasa kurang. Ini kita ambil saja source code-nya dari yang tadi yang cuma koneksi. Kita copy ya, karena ini merupakan perintah dasar. Oke. Kemudian kita lanjut perintah untuk membuat database barunya. Kita butuh satu variabel lagi yang nanti fungsinya untuk mengeksekusi. Kita buat saja variabelnya yaitu kursor sama dengan db ini diambil dari db atas, variabel atas, db titik kursor. Nah, ini ada perintah untuk mengeksekusi kursor execute. Kita buat database baru. Create database. Kita beri nama database-nya adalah Universitas Papua. Jika berhasil, maka
tampilkan atau print database telah berhasil dibuat. Langsung saja kita jalankan, kita run. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, database telah berhasil dibuat. Ini artinya perintah yang kita buat itu tidak ada errornya, benar semua, dan database Universal tiba telah berhasil dibuat. Dimana kita bisa tahu bahwa ini telah berhasil dibuat? Kita cek di phpMyAdmin, buka dulu browsernya. Ini kan belum ada ya, database sama juga. Kita refresh dulu. Setelah di refresh, maka database akan muncul di jendela phpMyAdmin ini. Database ini belum ada apa-apa, belum ada tabel, belum ada isi. Oleh karena itu, nanti di video bagian selanjutnya akan mencoba untuk menambahkan tabel pada database Universal ini. Maka selanjutnya ini kita akan meng-create atau membuat sebuah tabel yang berada di dalam database Universitas Tiba. Kita akan coba buat tabelnya satu saja. Nama tabelnya nanti kita coba bikin tabel mahasiswa. Oke, langsung saja ya. Kita buka kembali Visual Studio Code-nya seperti biasa, new file, kemudian pilih Python. Kita save as, namanya membuat tabel baru. Sama tadi untuk perintah dasar kita copy saja. Oke. Nah, karena di sini untuk membuat tabel, sedangkan tabel ini berada di dalam sebuah database yang bernama Universitas Tiba, maka di sini harus kita tambahkan database. Artinya database yang kita gunakan adalah database Universitas Tiba. Kemudian kita ketikkan lagi cursor yang nantinya untuk berfungsi untuk mengeksekusi. Cursor sama dengan di cursor. Kita buat lagi variable create variable ini create table, karena nama tabelnya mahasiswa. Untuk filenya kita isi nomor pokok, tipe datanya integer. Ini akan kita jadikan primary key. Auto kemudian field yang kedua adalah nama mahasiswa. Itu datanya adalah varchar. Space-nya bisa, kalau varchar kita isi saja 100 saja, 100 panjangnya. Kemudian field ketiga jurusan, tipe datanya juga varchar. Tahun masuk. Nah, tahun masuk ini tipe datanya adalah iya. Kita eksekusi, cursor execute. Apa yang di execute? SQL-nya. SQL-nya ini variabel yang di atas ini tadi, SQL. Kemudian jika sudah berhasil sebuah tabel, maka kita tampilkan tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Coba kita run. Oh, sorry. Nah, ini adalah source kodenya. Karena dia sudah berhasil, maka akan tampil pesan tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Kembali kita untuk mengeceknya, untuk tabel ini sudah berhasil dibuat di phpMyAdmin. Kita lihat
refresh kembali. Nah, di Universitas tiba ini database-nya, maka muncul tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ada 4 field, 1 nomor pokok, kemudian 2 nama mahasiswa, 3 jurusan, dan 4 adalah tahun masuk. Bagian keempat, kita akan menginput data dari tabel yang sebelumnya telah kita buat, yaitu tabel mahasiswa. Di sini akan coba untuk menginput masing-masing field berupa 5 buah data. Langsung kita buka Visual Code-nya, new file, pilih Python. Seperti biasa kita simpan dulu dengan nama menginput data. Kita copy lagi perintah yang sebelumnya yang sudah menjadi dasar. Kemudian kita ketikkan kursor sama dengan tb.cursor. Kita buat variabel baru lagi, insert. Ini artinya kita memasukkan insert ke tabel mahasiswa apa saja fieldnya, yaitu nomor pokok, kemudian ada nama mahasiswa, jurusan, tahun masuk, oke. Ini adalah data yang akan kita isi. Yang ini adalah NPM, nomor pokok, kemudian selanjutnya adalah nama mahasiswa, misalnya Tio, kemudian jurusannya adalah Raskom, kemudian tahun masuknya 2023, kedua misalnya kita sekitarnya, dan db.commit adalah perintah untuk menyimpan. Jika berhasil, seperti biasa kita beri perintah print atau tampilkan. Kemudian titik format and ini. Oke. Coba di run.
X skip. Oke, ini keluar perintah yang kita tulis di sini. Data berhasil. 5 data berhasil ditambahkan, yaitu Tio, Triono, Rizky, Bintang, Faris dengan NPM-nya masing-masing, kemudian jurusannya masing-masing, dan tahun masuknya masing-masing. Lanjut kita cek di PHP admin-nya apakah benar sudah masuk. Kita cek di tabel mahasiswa. Oke, sudah masuk kelima data yang kita input tadi. Nama pokoknya 23401 Tio, Triono, Rizky, Bintang, Faris, jurusannya Raskom STI 23. Ini udah sesuai. Oke, ini adalah perintah atau program untuk menginput data pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Pada bagian yang kelima ini, kita akan membuat perintah bagaimana bisa menampilkan data yang kita input tadi pada tabel akan ditempatkan pada lembar kerja kita di Visual Code. Walaupun kita tahu tadi data yang kita input bisa kita lihat di PHP admin, tapi pada dasarnya di Visual Studio Code ini juga dapat kita tampilkan. Langsung seperti biasa kita buka file baru dan simpan. Menampilkan data yang sudah diinput. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan, yaitu select bintang from tabel yang ingin kita tampilkan datanya. Sekarang kita eksekusi. Jika benar, maka kita kasih pesan kita harus masukkan datanya. Oke. Langsung running. Nah, ini adalah data yang tadi kita input, yaitu 5 data. Tio dari Raskom, Triono dari Raskom, Rizky Raskom, Bintang STI, dan Faris STI. Ini sinkron dengan data yang ada di PHP admin. Di bagian yang terakhir ini, saya akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana kita bisa mengupdate isi dari tabel yang sebelumnya kita input, itu dapat kita ubah seperti apa yang kita inginkan. Contohnya, dari data yang tadi, misalnya ini nama Tio, jurusannya Raskom, akan saya ubah namanya menjadi Burhan Tio, dan jurusannya dirubah ke jurusan Science Data. Langsung saja kita coba praktekkan di file, simpan kembali, update, kita copy lagi, kemudian kita ketikkan seperti biasa. Nah, ini adalah perintahnya, update tabel mahasiswa. Apa yang kita ubah? Nama, kemudian dan jurusan. Kita ambil patokannya yaitu yang sebagai pemicu, yaitu nomor pokok, di mana
nomor pokok kemudian on. Nah, ini adalah inputan yang akan merubah inputan sebelumnya. Kita ganti nama Tio tadi menjadi Burhan Tio. Kemudian jurusannya kita ganti menjadi Sains, di mana nomor pokoknya adalah 237401. Ini yang menjadi primary key. Di commit, perintah untuk menyimpan. Kemudian kita ketikkan pesan di sini, data berhasil diubah. Titik tamat. Kita running. Ini keluar tampilannya sesuai yang kita ketikkan di atas, yaitu satu data berhasil diubah. Apa yang kita ubah tadi? Tio ini jadi Burhan Tio, Rascom jadi Sains data. Kita bisa cek di PHP admin. Nah, yang nomor pokoknya 237401 tadinya Tio belum berubah jadi Burhan Tio, jurusannya Rascom jadi Sains data. Atau kita running lagi problem yang sebelumnya, itu menampilkan data yang sudah input, kita running. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian video dari saya, tutorial singkat bagaimana kita membangun database dari Python ke MySQL, mengkoneksikannya dengan PHP admin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.